Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang PTN 2022. Baik pejuang SNMPTN maupun pejuang SBMPTN 2022. Di video kali ini Kak Sugeng akan bahas mengenai daya tampung untuk SNMPTN 2022. Sekarang, teman-teman sudah bisa mengakses daya tampung untuk SNMPTN 2022. Jadi bisa teman-teman lihat ketika misalnya ingin ke PTNA, lihat daya tampungnya berapa gitu kan. Teman-teman pilih dulu jurusannya, kemudian teman-teman lihat daya tampungnya berapa di tahun ini ya. Dan teman-teman bisa juga melihat peminat lah ya, bisa dibilang peminat dari tahun sebelumnya gitu. Jadi teman-teman bisa memperkirakan tahun ini berapa ya, kalau tahun kemarin segini misalnya kayak gitu ya. So teman-teman dapat mengaksesnya di mana? Langsung aja ya. Yuk kita lihat full videonya. Nah teman-teman bisa mengaksesnya itu di handphone teman-teman atau di laptop. Nah di sini saya coba untuk di handphone ya teman-teman. Kita ke Google Chrome aja di sini. Nah, teman-teman tulis aja di Google ya, atau di alamat ini bebas lah ya. Misalnya teman-teman lihat tulis di sini SIDATA LTMPT ya. SIDATA LTMPT teman-teman tinggal search aja. Kemudian di sini ada beberapa yang tampil gitu kan. Ada daya tampung, ada SIDATA PTN LTMPT daya tampung. Nah, bebas teman-teman mau yang mana. Kalau saya lebih ke yang paling atas deh ya. Nah, di sini kan kalau yang paling atas itu tulisannya lihat SBMPTN. Nah, jadi yang SBMPTN juga sebenarnya bisa lihat di sini. Cuma di sini saya akan melihatnya yang SNMPTN dulu ya. Berarti yang mana nih? Coba kita yang kedua. Nah, yang kedua bener ya, SNMPTN. Nah, ketika klik ini langsung masuknya ke Universitas Gadjah Mada ya, UGM. Nah, teman-teman di sini ada fitur ya Saintek dan Sosum ya. Silakan teman-teman kalau misalnya teman-teman Saintek, kita lihat di sini ada kode dan juga ada nama jurusannya. Kalau teman-teman scroll ke kanan itu ada daya tampung 2022, peminat 2021 dan jenis portofolio. Nah, apakah ini bisa diperbesar ya? Oh, bisa ternyata kan. Nah, udah sampai sini aja kali ya. Nah, teman-teman lihat di sini apakah ada jurusan yang teman-teman lirik di UGM ya. Misalnya kita mau ke Saintek dulu ya. Kita mau ke farmasi, lihat di sini. Farmasi itu ini daya tampung sekarang ya 72. Dan peminat tahun kemarin itu 2061 ya. Jadi teman-teman bisa lihat farmasi ini banyak peminatnya dibandingkan dengan daya tampungnya. Kita klik, bisa teman-teman klik aja farmasi. Nah, setelah teman-teman klik di kanan nanti muncul. Nah, munculnya apa? Nah, teman-teman lihat penyebaran untuk yang daya tampung dari tahun-tahun sebelumnya dan jumlah peminatnya. Lihat teman-teman ya, bahwa farmasi ini daya tampungnya 72. Terus di sini dari 2017 peminatnya 2400-an dan daya tampungnya 72. 2018 peminatnya naik 2600 dan daya tampungnya tetap 72. Di 2019 peminatnya naik lagi, turun bahkan ya 1700. Daya tampungnya 60. Mungkin karena daya tampungnya turun jadi peminatnya jadi ya turun juga gitu kan. Di 2020 itu turun lagi peminatnya 1600 dan daya tampungnya tetap 60. Tapi di 2021 dia naik ke 2061 dengan daya tampung yang sama 60. Nah, teman-teman juga kan dapat memperkirakan dengan daya tampung 72 apakah peminatnya akan naik atau akan turun kan gitu. Jadi teman-teman bisa baca data ini kan. Nah, seperti itu ya, teman-teman bisa melihatnya kayak gini teman-teman ya. Dan di sini ada syarat untuk SMA-nya bisa jurusan IPA atau MA IPA. Kalau SMK juga bisa tuh.
teknik industri, teknik kimia, keperawatan, teknologi laboratorium medik dan farmasi. Nah, gitu ya. Jadi bisa ada syarat-syaratnya. Kita mau yang ini teman-teman, fisika. Aku pengen lihat yang fisika deh, karena daya tampungnya 21, peminatnya masih puluhan. Kita lihat. Di UGM fisika SNMPTN-nya itu dari 2017, lihat teman-teman. Daya tampung emang 21, cuma peminatnya 200-an. Daya tampung naik 25, 200-an juga. Daya tampung 18 turun ya, tuh peminatnya juga turun. Nah 2020 daya tampung 18, peminatnya 172. Nah lihat, menarik teman-teman ya. Di tahun 2021 peminatnya hanya 53 dan daya tampungnya 18. Makanya kemarin itu kalau kalian lihat survei, yang masuk peminat terbanyak di SNMPTN 2021 itu yang UGM itu nggak masuk teman-teman ya. Jadi bukan karena apa ya, karena ya kita nggak bisa memprediksi kalau misalnya UGM itu banyak peminatnya kan gitu. Jadi bisa aja kenapa misalnya peminatnya jadi sedikit, karena mungkin ya dari siswanya tidak pede untuk masuk UGM gitu. Jadi dia pengen nyari aman, nggak mau UGM jadi nyari yang di bawah UGM gitu. Paham nggak? Jadi kan peminatnya jadi dikit gitu aja sih sebenarnya, logikanya kayak gitu. Ini juga jadi 53. Nah bisa jadi di 2022 bisa naik ke 100-an gitu, atau bahkan bisa turun juga, kan kita nggak tahu. Jadi ini buat patokan aja tahun sekarang, tahun besok kan kita nggak tahu. Nah teman-teman bisa lihat kayak gitu ya. Kita lihat yang sosumnya deh. Nah yang sosumnya misalnya Kak Sugeng mau lihat di sini akuntansi UGM. Nah, teman-teman bisa di zoom aja tuh kan. Udah banyak banget nih. Di 2017 kita lihat dulu deh tampung yang sekarang ya, 45 sosum. Dan untuk jenis SMA-nya dari SMA IPA boleh, SMA IPS juga boleh, bahasa boleh, agama boleh. Dan teman-teman bisa baca. Untuk SMK silakan baca, banyak banget teman-teman ya. Kita lihat di 2017 peminatnya itu 2.700-an dan daya tampung 45. 2018 3.000-an, naik banget ya. Daya tampung tetap 45, dan di 2019 daya tampungnya jadi 39, maka peminatnya turun. Di 2020 38, peminatnya naik, dan di 2021 peminatnya turun. Ya, gitu teman-teman ya. Kita lihat di tahun 2022 apakah naik atau turun. Teman-teman bisa baca data ini ya. Oke. Nah, ini udah ya, kita ganti PTN-nya. Ini kan udah ketika klik langsung UGM ya. Kita klik ganti deh. Nah, teman-teman, ada beberapa PTN yang diklik itu misal seperti ITB. Kita lihat. Atau kita lihat UB aja deh. Nah, UB masih bisa diakses nih. Saya mau kedokteran gigi. Ada nggak? Nah, ada nih. Nah, kedokteran gigi. Untuk daya tampung sekarang 33 ya. Nah, kemarin itu 42, 600-an. Agak balance ya dari tahun ke tahun untuk UB. Nah, silakan teman-teman lihat aja. Saya mau ITB, lihat Institut Pertanian Bogor. Nah, ada ya ITB, nah nomor 30. Jadi teman-teman nanti kalau misal mau ke lihat ITB nomor 30 ya. Tuh. Di sini ada tulisan sistem sedang sinkronisasi. Berarti artinya apa? Ya belum diupdate yang ITB. Unpad kita lihat. Unpad juga sama, sistem sedang sinkronisasi. Unsika juga sama. Nah, kita coba. Pokoknya teman-teman Unsil, kita lihat Unsil. Nah, Unsil di sini bisa diakses ya. Kita lihat ke pendidikan matematika.
Nah, di pendidikan matematika di sini 32 ya daya tampung yang sekarang gitu kan. Nah, 2017 60 ya dari 674. 2018 48 dari 731, 19 itu 28 dari 425 dan seterusnya teman-teman ya. Nah, seperti itu dulu ya untuk lihat dan baca data daya tampung untuk tiap universitas di SNMPTN 2022. Silakan teman-teman explore dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.